saya Astiani dari kelas M21A, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Adapun judul tugasnya yaitu mencari contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil contoh kasus pelanggaran etika bisnis dari PT Ajinomoto Indonesia. Langsung saja, seperti yang kita ketahui, Ajinomoto adalah suatu perusahaan yang berasal dari Jepang dan memproduksi bahan-bahan makanan. Ajinomoto sendiri itu sudah cukup populer seperti di Indonesia dan berfungsi secara luas dari Sabang hingga ke Merauke. Akan tetapi, pada tahun 2000, PT Ajinomoto ini sempat mengalami suatu masalah di mana MUI secara resmi tiba-tiba mengeluarkan fatwa bahwa masyarakat jangan lagi mengkonsumsi produk dari Ajinomoto dikarenakan ditemukannya kandungan babi di dalam produknya. Nah, hal ini tentu saja membuat masyarakat resah, apalagi di Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya beragama Muslim. Pernyataan dari MUI ini sempat disangkal dari Ajinomoto. Katanya, memang pihak Ajinomoto menggunakan ekstrak babi di dalam proses produksinya. Akan tetapi, hal ini tidak mempengaruhi produk akhirnya menurut PT Ajinomoto ini. Nah, nilai etika apa aja yang dilanggar oleh Ajinomoto pada kasus ini? PT Ajinomoto telah melanggar etika bisnis di dalam suatu produk. Jadi, kejadiannya adalah sebenarnya memang Ajinomoto ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Namun, sertifikat ini hanya berlaku selama 2 tahun dan setelah itu ia tidak melakukan pengecekan lagi sehingga tidak diperbarui lagi statusnya. Dan selain itu juga, PT Ajinomoto telah melanggar prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran yang dilanggar ketika mereka memutuskan untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya. Bahkan ketika MUI mengeluarkan fatwa seperti itu, mereka masih bisa menyangkal dan tetap berusaha meyakinkan masyarakat bahwa produk mereka itu halal, tapi kenyataannya tidak. Prinsip yang dilanggar yang kedua adalah prinsip keadilan. Karena itu merupakan hak masyarakat untuk mengetahui komponen apa aja yang terdapat di dalam produknya. Karena itu juga menyangkut dari agama dari setiap masing-masing orang. Prinsip terakhir yang dilakukan adalah prinsip saling menguntungkan. Karena dalam pihak ini hanya pihak Ajinomoto saja yang diuntungkan. Mereka tidak memikirkan apa dampaknya bagi masyarakat yang beragama Muslim. Karena pihak Ajinomoto awalnya menggunakan daging sapi, tapi diganti menjadi daging babi. Alasannya karena lebih ekonomis, jadi semua ini hanya semata-mata mencari keuntungan, makanya itu tidak boleh dalam bisnis. Saran saya terhadap perusahaan apapun itu, tidak baik untuk suatu bisnis yang mana menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Itulah tadi contoh kasus yang saya angkat dari contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.